Faktanya parkir liar masih jadi masalah besar. Kendaraan parkir berderet di bahu jalan dan trotoar di sejumlah area. Faktanya banyak bahkan dibiarkan. Di sejumlah area parkir liar bahkan sampai ramai pula pedagang minuman dan makanan. Kita telusuri faktanya. Harusnya ditertibkan sih Kak, terus kalau bisa sih dikasih lahan tersendiri Kak. Saat mengganggu kayak terlalu berantakan, dilihatnya juga nggak enak kayak gitu. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor nyatanya tidak diimbangi dengan adanya lahan parkir yang memadai dan juga tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berparkir. Parkir liar ini masih banyak sekali terjadi, baik di bahu jalan, bahkan di atas trotoar. Tidak jarang di atas trotoar ini seringkali sepeda motor berlalu lalang dengan bebas. Sebenarnya bagaimana kondisi real di lapangan? Kita telusuri faktanya. Bukan hanya kemacetan, terus bertambahnya kendaraan bermotor di ibu kota nyatanya masih jadi penyebab masalah lain yang juga besar. Parkir liar. Kendaraan berjajar, parkir serampangan hampir seharian. Bahkan sampai mengundang pedagang makanan dan minuman datang. Ia jadi penghasilan, namun juga tambahan pelanggar aturan. Kendaraan berjajar berhenti sembarangan memadati bahu jalan hingga trotoar. Sebabkan mulai macet hingga mengambil hak, mengganggu kenyamanan dan keamanan, baik bagi yang parkir sembarangan, pengguna jalan lainnya, serta para pejalan kaki. Agak risih sih Mbak sebenarnya. Soalnya banyak kan terganggu, soalnya bingung. Ini yang kawasan yang buat apa sih kayak gitu? Jadi karena banyak motornya. Jadi harusnya tukang-tukang warteg juga mikirin adanya sisi parkiran juga sebelum mereka buka usaha itu, Mbak. Harusnya ditertibkan sih Kak, terus kalau bisa sih dikasih lahan tersendiri Kak. Menurut saya sih terlalu mengganggu ya, apalagi untuk pejalan kaki. Jadi kayak pejalan kaki tuh susah untuk lewat saat mengganggu, kayak terlalu berantakan, dilihatnya juga nggak enak kayak gitu. Parkir liar di bahu jalan bahkan di trotoar seakan-akan saat ini menjadi hal yang dilumrahkan karena memang terjadi di mana-mana, people. Bahkan saking banyaknya orang yang parkir di pinggir jalan bahkan nongkrong. Ini kemudian muncul juga orang-orang yang berjualan makanan di atas trotoar yang sama-sama mengambil hak dari para pejalan kaki. Nah, jika sudah seperti ini, maka fungsi dari trotoar itu sendiri menjadi tidak berfungsi. Di sisi lain, faktanya juga banyak alasan pengendara parkir di area-area liar dan tak semestinya. Mulai di area-area ini pun mereka merasa benar karena membayar, hingga kurangnya area parkir yang memadai. Oh, di Porto sih kadang sering gitu, paling sama di sub aja sih gitu, karena kita parkir sembarangan gitu. Selebihnya sih aman sih gitu, paling cuman karena di sub aja sih buat parkir. Kalau saya sih selagi nggak macet terus nggak ngeganggu orang sih nggak masalah juga sih gitu. Pengen sih ada parkiran yang khusus buat ojol gitu, biar semua teman juga nyaman gitu buat nyari orderan gitu sih. Kepengen sih ada ya, cuman balik lagi ya mungkin keterbatasan lahan gitu. Lahannya ya emang seadanya ya, enaknya di mana udah gitu. Sering juga gitu kan, kayak Kuningan emang kita juga tahu aturan juga gitu kan, emang mana yang nggak boleh parkir, mana yang ini gitu kan, kita juga ya sadar diri lah, sah-sah aja. Kalau selama kita nggak ganggu lalu lintas ini gitu kan, udah di mana enaknya aja, adem. Padahal sudah ada aturannya. Di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Juga Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012. Disebut salah satunya penggunaan ruang publik atau jalan sebagai fasilitas parkir dilarang. Nyatanya good people, parkir seperti ini tidak gratis, alias ada orang-orang yang kemudian mengumpulkan dana dari motor-motor yang diparkir di sini. Padahal sudah ada peraturannya bahwa trotoar ini adalah hak dari pejalan kaki, alias bukan untuk kendaraan bermotor, apalagi untuk menjadi lahan parkir. Iya, pelanggar bukan hanya pengendara yang parkir liar, namun juga yang mengelola parkir liar. Penegakan aturan dan sanksi di antara hal yang wajib untuk atasi masalah yang nyaris tanpa henti ini. Juga tentunya penyediaan fasilitas memadai serta kesadaran diri.
sudah seharusnya kita menghargai hak antar sesama pengguna jalan. Apalagi kalau faktanya hal ini sudah tertulis dalam undang-undang. Maria Natasha, Eki Rizky menelusuri fakta.